Permainan cukup membosankan, mereka udah nggak mau nunggu dan udah yakin juga tim mereka menang. Tiba-tiba tim mereka mencetak gol lagi. Akhirnya mereka berusaha untuk naik ke atas lagi, dan ini adalah awal dimana yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kemarin kita sudah membahas tentang tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Yang dimana di saat itu pertandingan Arema FC dengan Persebaya ternyata berakhir sangat memilukan. Ratusan nyawa dari saudara-saudara kita yang menonton pertandingan tersebut harus hilang dikarenakan kerusuhan yang disebabkan oleh beberapa oknum. Kejadian ini benar-benar berdampak kepada pesepak bolaan Indonesia. Sepak bola Indonesia akan mendapatkan sanksi yang cukup berat, dan ini merupakan sanksi paling berat yang pernah diterima sejauh ini. Hal ini gak terlepas dari apa yang terjadi di saat itu, geng. Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini merupakan sebuah tragedi di dunia sepak bola yang terparah kedua sepanjang sejarah pesepak bolaan dunia. Bahkan tragedi ini menyita perhatian pecinta sepak bola dunia. Klub-klub ternama, klub-klub besar, semuanya berbelasungkawa atas apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini. Komentar netizen juga macam-macam ya, geng. Ada yang bilang, wah, akhirnya Indonesia dilirik dunia, akhirnya sepak bola Indonesia menjadi perbincangan. Sebenarnya ini adalah olok-olokan, tapi ya olok-olokan yang sesuai dengan kenyataan. Kita diperbincangkan oleh dunia bukan karena prestasi, tapi karena sebuah kejadian yang meninggalkan tangisan dan benar-benar memilukan. Quotes yang ada di dunia maya yang selalu terlintas dan terbaca oleh gue ya. Quotesnya itu sedih banget sih. Pamit kepada ibu untuk nonton bola, namun ternyata dia pergi untuk selama-lamanya. Dan juga ada hashtag yang banyak banget berseliweran di dunia maya, yang dimana hashtag tersebut bertuliskan air mata ibu versus gas air mata. Dan kalimat-kalimat tersebut benar-benar menyentuh karena mengingat para korban yang ada di dalam tragedi ini itu sebagian besar adalah anak-anak. Dan juga tidak luput ada beberapa perempuan gitu ya yang meninggal dunia dikarenakan tragedi tersebut. Sekali lagi gue mengajak teman-teman untuk memanjatkan doa kepada para korban agar amal ibadah mereka bisa diterima di sisi yang maha kuasa dan ditempatkan di tempat terbaik. Dan hari ini gue mau bercerita dengan kalian tentang tragedi-tragedi yang berhubungan dengan dunia sepak bola, yang dimana ternyata tragedi yang menyeramkan di dunia sepak bola itu tidak terjadi hanya sekali dua kali. Namun dalam fakta sejarahnya sudah banyak tragedi-tragedi memilukan di sepanjang sejarah sepak bola. Sekarang gue akan merangkum tragedi-tragedi tersebut kepada kalian di sisi lain. Memang benar, tragedi yang terjadi di Indonesia kemarin, tepatnya di Stadion Kanjuruhan Malang, itu merupakan salah satu tragedi dalam dunia sepak bola yang cukup parah, dan bahkan diperkirakan itu nomor 2 terparah yang pernah terjadi di dunia. Dan bahkan tragedi ini mengalahkan sebuah tragedi yang terjadi di Inggris pada tahun 1989 yang bernama tragedi Hillsborough. Di saat itu, tragedi Hillsborough ini memakan korban sebanyak 96 sampai 97 korban yang meninggal dunia. Sementara tragedi yang terjadi di negara kita di Stadion Kanjuruhan kemarin itu mencapai ratusan nyawa, dan bahkan kalau nggak salah ya itu sampai 200 korban yang tewas. Oke, sekarang kita akan merangkum tragedi-tragedi yang pernah terjadi di dunia sepak bola yang cukup mengerikan juga. Yang pertama terjadi di Peru pada tahun 1964. Kejadian ini terjadi di Estadio Nacional Peru. Tercatat tempat ini menjadi salah satu arena terjadinya bencana terburuk dalam sejarah sepak bola dunia. Dalam insiden ini justru korban jiwanya itu banyak banget, yaitu sebanyak 300 korban jiwa. Dan ada 500 orang yang luka-luka, dan kejadian ini terjadi tepat pada tanggal 24 Mei tahun 1964 di Stadion Nasional Kota Lima, ibu kota Peru. Di saat itu Peru menjadi tuan rumah dalam turnamen sepak bola Olimpiade Tokyo tahun 1964. Di saat itu merupakan babak kualifikasi dengan menghadapi Argentina. Di saat mereka menjamu Argentina di rumah mereka sendiri atau di kandang mereka sendiri, Peru tengah berada di urutan kedua dalam klasemen sementara grup Amerika Selatan.
Dan di saat yang sama, polisi mulai melemparkan gas air mata yang menyebabkan kegaduhan antar supporter yang membuat kepanikan. Di saat itu, para supporter ini mencari jalan keluar. Jadi ini kejadiannya mirip ya, hampir sama dengan kejadian yang terjadi di Kanjuruhan kemarin. Semua orang mulai panik mencari jalan keluar sehingga saling berdesakan dan ada yang jatuh lalu terinjak. Dan dalam kejadian ini, justru pada akhirnya pintu yang terkunci tadi mulai terbuka dan orang-orang berhasil meloloskan diri dari tribun tersebut. Nah, namun kerusuhan tidak berakhir begitu saja, geng. Setelah mereka meloloskan diri, mereka mulai terlibat perkelahian dengan para polisi yang ada di luar. Di saat itu pihak kepolisian bersenjata lengkap. Mereka yang tidak bisa menghalau para perusuh atau supporter yang mulai marah ini akhirnya menembak beberapa supporter hingga mati. Dan hal ini pun menjadi kasus yang cukup besar, dan kasus ini ditangani oleh seorang hakim yang bernama Benjamin Castaneda. Dia ditunjuk untuk menyelidiki kasus kematian para supporter ini. Nah, di saat itu, Hakim Benjamin Castaneda ini memutuskan kalau setiap supporter yang tewas akibat tembakan tidak akan dimasukkan ke dalam perhitungan resmi kematian. Hal ini terjadi gara-gara Castaneda tidak berhasil menemukan petunjuk apapun gitu ya mengenai mayat dengan luka tembak dari berbagai rumah sakit. Karena setiap kali dia berada di rumah sakit mencari tahu tentang korban-korban yang terkena luka tembak, dia selalu bertanya gitu ya, apakah di sini ada korban dengan luka tembak dari kasus yang terjadi di stadion sepak bola katanya. Nah, pihak rumah sakit menjawab iya ada, namun setiap korban-korban tersebut sudah diambil, entah oleh siapa. Ini aneh banget. Jadi korban-korban penembakan yang berada di rumah sakit seolah-olah dijemput lalu dihilangkan untuk mengurangi bukti-bukti kalau ada korban yang ditembak oleh pihak kepolisian di saat itu. Nah, di dalam laporannya, Hakim Castaneda ini mengatakan bahwa jumlah korban yang diberikan pemerintah tidak mencerminkan jumlah korban yang sebenarnya, katanya. Karena itu, ada sebuah kecurigaan kuat tentang pemindahan rahasia mereka atau para mayat yang tewas dikarenakan tembakan peluru polisi itu diculik dan dihilangkan jejaknya. Jumlah resmi kematian di tragedi Estadio Nacional Peru adalah sebanyak 328 orang yang meninggal dunia dan juga 500 orang lainnya mengalami luka parah. Angka itu kemungkinan jauh lebih besar daripada sebenarnya karena banyaknya laporan tentang orang-orang meninggal akibat luka tembak dan mayatnya menghilang. Dalam sebuah rincian, dikatakan sebanyak 80% dari korban yang meninggal dunia adalah orang dewasa. Sebagian besar dari mereka berumur 18 sampai 22 tahun. Sebanyak 10% korban adalah anak-anak dan 10% lainnya adalah wanita. Dan berdasarkan data perawatan, diperkirakan sebagian besar korban meninggal karena mati lemas, tidak bisa bernafas, dan juga trauma pada saat orang-orang berhamburan mencari jalan keluar. Jadi di dalam case ini tidak disebutkan secara spesifik kalau para korban meninggal karena menghirup gas air mata yang ditembakkan oleh polisi, tapi lebih kepada lemas, gak bisa nafas, terus berdesak-desakan dan terinjak-injak. Serta yang satu lagi adalah tewas karena ditembak. Tapi tewas karena ditembak ini tidak masuk ke dalam data karena mayat-mayatnya sudah disterilkan atau dihilangkan. Kejam banget ya, geng ya. Dan kalau dilihat-lihat kasusnya ceritanya agak mirip ya dengan yang terjadi di negara kita ya. Pertama ada 2 orang yang turun, terus tiba-tiba berhamburan lah rame-rame. Karena udah mulai rusuh banget, pihak kepolisian mulai nembak gas air mata. Dan ternyata penonton bubar menuju pintu keluar, dan ternyata pintunya kekunci, akhirnya balik lagi ke tribun. Dan endingnya ya pintunya kebuka dan orang-orang bisa keluar. Mungkin di stadion mereka pintu keluarnya lebih besar kali ya. Karena kalau di kejadian di negara kita kemarin, pintu keluarnya tuh kecil, cuma muat untuk berapa orang doang gitu kan. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini terjadi di Skotlandia pada tahun 1971. Di dalam kejadian ini, total yang meninggal adalah 66 orang pendukung klub sepak bola ketika pertandingan antara rival sekota yaitu Glasgow Celtic dengan Glasgow Rangers di Stadion Ibrox Park di Glasgow, Skotlandia pada tanggal 2 Januari 1971. Bencana ini terjadi akibat penghalang hancur yang runtuh ketika ribuan penggemar berjalan keluar dari stadion. Dan hal ini terjadi gara-gara adanya kerusuhan atau kekacauan yang diakibatkan
oleh kerumunan supporter itu sendiri. Di saat mereka berjalan beramai-ramai, itu ada sebuah pembatas tangga yang runtuh tepat di saat mereka meninggalkan pertandingan. Dari 66 orang korban yang meninggal, termasuk ada beberapa anak kecil di dalam rombongan tersebut. Nah, di dalam laporan awal menunjukkan kejadian ini terjadi di tangga 13 stadion. Di saat itu pada awalnya ratusan penggemar Rangers mulai meninggalkan pertandingan lebih awal karena mereka menganggap tim yang mereka dukung itu sudah kalah dari Celtic. Hal ini terjadi gara-gara salah satu pemain Celtic yang bernama Jimmy Johnstone mencetak gol untuk Celtic yang membuat penggemar dari Rangers ini langsung kayak keder sendiri gitu. Nah, ternyata tidak lama kemudian gol balasan pun dilakukan oleh tim Rangers. Nah, gol ini dicetak oleh Colin Stein, yang mana ketika dia mencetak gol dan menyamakan kedudukan, tiba-tiba penonton meraung dan berteriak. Di saat itu, beberapa dari penggemar Rangers yang udah mulai turun dari tangga itu mendengar raungan tersebut dan penasaran, loh ini ada gol balasan apa gimana gitu kan? Akhirnya mereka berusaha untuk naik kembali ke atas tangga, dan sementara di saat itu sebagian lainnya berusaha untuk turun. Bertabrakanlah antara penonton yang sudah turun duluan dengan penonton yang baru akan turun. Jadi ada yang mau naik, ada yang mau turun. Bertabrakanlah di situ. Nah, hal yang membuat ini semakin chaos adalah penonton yang berada di belakang yang ingin turun itu semakin mendorong penonton yang ada di depan. Sementara yang dari bawah itu berusaha untuk naik lagi, dan yang dari belakang mereka juga semakin mendorong. Alhasil, mereka yang berada di tengah-tengah tangga itu terjepit dan tercekik. Mereka berteriak minta tolong agar bisa bertahan hidup di tengah-tengah kerumunan itu. Sampai akhirnya runtuhlah pembatas tangga tersebut, dan di dalam kerumunan itu ada salah satu perempuan yang masih berumur 18 tahun yang tewas seketika karena tidak bisa bernafas. Nama perempuan tersebut adalah Margaret Ferguson. Nah, itu dia geng, cerita nomor 2 tentang kerusuhan yang terjadi di dunia sepak bola. Kita lanjut ke tragedi yang ketiga, terjadi di Rusia pada tahun 1982. Di saat kejadian ini, tiba-tiba fans berjatuhan saat mereka mulai meninggalkan pertandingan Piala UEFA antara Moskow Spartak dan tim Belanda HFC Haarlem di Stadion Luzhniki di kota Moskow. Di saat itu, pihak Rusia justru tidak memberikan data yang valid atau data sebenarnya kepada publik berapa orang yang meninggal dunia. Namun mereka sempat menyatakan kalau kematian di tragedi tersebut hanya mencapai 66 orang, walaupun pada kenyataannya yang meninggal dunia sebanyak hampir 340 orang. Kejadian ini tepat pada tanggal 10 Oktober tahun 1982. Di saat itu kota Moskow diselimuti oleh salju. Udara di sana sangat-sangat dingin, apalagi angin berhembus cukup kencang di saat itu, geng. Dan cuaca seperti itu biasanya membuat penduduk ibu kota Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia gitu ya, menjadi agak malas untuk bergerak dan keluar rumah. Namun berbeda dengan para supporter bola Spartak Moskva, yang dimana di saat itu mereka harus keluar dan datang ke Stadion Luzhniki atau juga disebut dengan Stadion Lenin, karena di saat itu tim kesayangan mereka sedang menjamu atau sedang melawan klub asal Belanda Haarlem di putaran kedua Piala UEFA pada musim 1982-1983. Stadion tempat pertandingan bola ini berkapasitas 84.745 tempat duduk, dan di saat itu memang tidak penuh ya lapangannya. Tapi penonton yang datang di saat itu tergolong cukup banyak, apalagi di bagian tribun sebelah timur. Ada lebih dari 40.000 penonton yang datang untuk mendukung tim kesayangan mereka. Dan di saat itu Spartak memang sedang berusaha mengejar gelar kompetisi Eropa. Dukungan dari para penggemarnya ini ternyata memang gak sia-sia. Di saat itu Spartak tampil sangat luar biasa, meskipun Haarlem dari klub Belanda itu juga menampilkan permainan yang cukup keren gitu ya. Namun sayangnya memang di saat itu Haarlem baru saja ditinggalkan oleh pemain bintangnya mereka yang bernama Ruud Gullit. Dan pertandingan melawan Rusia ini tampak cukup sulit untuk Haarlem. Pertahanan mereka akhirnya jebol dengan poin 1-0 diunggulkan oleh Spartak. Dan di detik-detik terakhir pertandingan, Spartak masih bertahan terhadap Haarlem. Dan tiba-tiba aja sebagian besar penonton tidak tahan dengan cuaca dingin dan mereka mulai bergerak pulang dengan hati yang cukup senang karena merasa kayak udah gak mungkin dikejar lagi oleh Haarlem gitu kan. Klub kesayangan mereka yang bernama Spartak ini sudah menang gitu. Dan orang-orang yang mulai keluar
ini memang sengaja pulang duluan karena takut berdesak-desakan. Namun tiba-tiba setelah sebagian besar sudah berada di luar, tepat di saat injury time, tiba-tiba wasit meniup peluit yang disambut sorak-sorai yang luar biasa. Yang ternyata itu adalah peluit tanda gol, yang dimana Spartak berhasil menjebol gawang Harlem untuk kedua kalinya, yang membuat poin jadi 2-0. Sontak aja di saat itu para supporter yang sudah terlanjur keluar itu penasaran ingin balik lagi ke atas, ingin masuk lagi gitu ya. Yang mungkin dari tadi permainan cukup membosankan, mereka udah gak mau nunggu dan udah yakin juga tim mereka menang. Tiba-tiba tim mereka mencetak gol lagi. Akhirnya mereka berusaha untuk naik ke atas lagi, dan ini adalah awal dimana kerusuhan mulai terjadi. Kejadian ini membuat orang-orang yang ingin keluar itu harus berdesak-desakan dengan orang yang sudah keluar tapi pengen masuk lagi. Akhirnya pihak kepolisian turun tangan untuk menghalangi orang-orang yang ingin masuk kembali, dan pihak kepolisian di saat itu juga mencegah orang-orang yang akan keluar dari stadion. Jadi di sini pihak kepolisian berada di tengah-tengah, geng, menghalangi dua penonton yang saling berbenturan arah ini. Akhirnya terjadilah perlawanan dari masing-masing arah yang membuat kondisi ini semakin memburuk. Di zaman itu kepolisian Rusia itu masih dipegang oleh ex pejabat dari Uni Soviet. Mereka ini terkenal sangat keras dan ganas. Jadi mereka tidak bisa main secara lemah lembut, jadi main kasar langsung. Nah, tekanan yang datang dari luar serta dalam membuat pihak kepolisian terpaksa harus mengambil tindakan yang cukup keras terhadap para penonton ini. Masa akhirnya bergerak merubah kondisi ini menjadi kerusuhan massal yang membuat ratusan orang harus terjatuh ke lantai dan terinjak-injak. Sementara itu ruang gerak semakin sempit, membuat sebagian orang tercekik, tidak bisa bernafas. Dan di dalam kejadian ini akhirnya banyak berjatuhan korban yang meninggal dunia. Dan seperti yang gue katakan tadi, karena kejadian ini melibatkan pihak kepolisian, maka di saat itu pejabat bekas Uni Soviet atau pejabat Rusia itu menyembunyikan fakta sebenarnya selama bertahun-tahun agar tidak diketahui oleh publik. Jadi mereka memberitahukan kepada publik yang meninggal hanya 66 orang, padahal aslinya yang meninggal sampai ratusan orang. Jadi ini tragedi yang sama ya antara supporter dan juga pihak kepolisian atau pihak keamanan. Sekarang kita lanjut ke tragedi yang keempat, terjadi pada tahun 1985 di Inggris. Terjadi tepat pada tanggal 11 Mei tahun 1985. Saat itu, Stadion Valley Parade di Bradford City, West Yorkshire, Inggris, hangus dilalap api. Nah, insiden ini terjadi ketika klub sepak bola Bradford City tengah bertanding melawan Lincoln City. Menjelang akhir babak pertama, tiba-tiba stadion tempat pertandingan tersebut terbakar membara. Dan kebakaran ini terjadi di salah satu ujung tribun utama. Di saat itu para supporter berlari ke lapangan menghindari kobaran api. Jadi mereka masuk ke lapangan hijau. Di saat itu rencana Bradford City yang akan merayakan gelar juara Liga Divisi 3 ini pun akhirnya batal. Dalam hitungan menit, akhirnya api tersebut merembet dan membakar bagian tribun hingga ke atapnya. Karena di saat itu memang atapnya masih terbuat dari kayu. Lalu sekitar 4 menit, seluruh atap stadion pun hangus terbakar dan menjebak orang-orang yang ada di bawahnya. Meski kobaran api ini cukup membara, cukup besar gitu ya, ternyata tidak semua penonton menyadari ini adalah musibah atau sedang terjadi kecelakaan di saat itu. Malah ada yang mengira kalau itu hanya kobaran api biasa dalam merayakan sepak bola gitu. Ada yang bahkan menari-nari, joget-joget di depan api yang gede itu. Ya mungkin sebagian dari mereka ada yang di bawah pengaruh alkohol gitu. Nah, lalu sementara supporter yang lain itu melemparkan batu ke kru televisi yang berada di lokasi tersebut. Jadi di sini udah mulai rusuh. Di dalam peristiwa ini akhirnya ada 56 orang yang tewas terbakar, dan sedangkan lebih dari 250 orang lainnya dilaporkan mengalami cedera luka bakar. Menurut hasil penyelidikan resmi, penyebab kebakaran itu diakibatkan oleh akumulasi sampah yang berada di bawah tribun yang kemungkinan besar terbakar. Mungkin bisa jadi karena rokok atau hal lain. Namun dugaan kuat memang gara-gara rokok ya, gara-gara ada salah satu supporter yang membuang puntung rokok ke arah sampah kering tersebut. Kondisi stadionnya memang sudah cukup tua dan juga udah mulai bobrok, serta banyak yang terbuat dari material kayu karena zaman dulu, geng. Yang akhirnya membuat kobaran api dengan cepat melahap setiap bagian yang ada di stadion tersebut. Jadi cukup mencekam kejadian yang satu ini, geng. Kita ke tragedi selanjutnya, yaitu yang terjadi di Belgia pada 1985.
Kejadian ini tepat pada tanggal 29 Mei tahun 1985. Tragedi yang mengerikan ini terjadi di Stadion Heysel sesaat sebelum final Piala Eropa ketika fans Liverpool merangsek ke arah pendukung Juventus. Gara-gara kejadian ini, ada sebuah tembok atau dinding stadion pembatas antara supporter itu akhirnya runtuh. Reruntuhan itu meremukkan tubuh daripada supporter hingga mereka tewas di bawah reruntuhan itu, geng. Nah, di dalam kejadian ini ada 400 lebih orang yang cedera, supporter-supporter yang cedera luka-luka, dan korban meninggal dunia ada sebanyak 39 orang, dan sebagian besar yang meninggal dunia adalah orang Italia. Sekarang kita beranjak ke kasus selanjutnya. Terjadi di Nepal pada tahun 1988. Kejadian ini tepat pada tanggal 3 Desember tahun 1988 di sebuah stadion yang bernama Kathmandu Stadium, Nepal. Ada sekitar 93 orang yang meninggal dunia. Di saat itu, ada sekitar 30.000 penggemar berada di Stadion Nasional yang menonton pertandingan antara Nepal melawan Bangladesh. Namun di saat bersamaan, tiba-tiba datang badai petir dan juga angin kencang yang menerjang kota di daerah stadion itu. Nah, dalam kejadian itu, kerumunan supporter itu diguyur oleh hujan es. Jadi benar-benar hujan es, geng. Supporter yang merasa panik karena hujan es cukup sakit gitu ya ketika kena ke badan gitu. Akhirnya mereka panik dan berusaha untuk keluar dari tribun. Namun sayangnya di saat itu hanya 1 dari 8 pintu tribun yang terbuka, sehingga kejadian ini menyebabkan jatuhnya korban yang berdesak-desakan hingga meninggal dunia. Nah, akhirnya di dalam tragedi ini ada sekitar 93 orang yang meninggal dunia disebabkan karena berdesak-desakan tersebut. Kita ke kasus selanjutnya nih, geng. Kasus selanjutnya ini terjadi pada tahun 1989 di Inggris. Tragedi sepak bola yang satu ini sempat dibandingkan dengan tragedi di Stadion Kanjuruhan, yaitu tragedi Hillsborough, dan ini merupakan catatan hitam dalam sepak bola yang pernah terjadi pada tanggal 15 April tahun 1989. Di saat itu yang terjadi adalah Liverpool sedang melawan Nottingham Forest dalam laga semifinal Piala FA di Hillsborough Stadium. Namun pertandingan ini akhirnya harus dihentikan gara-gara membludaknya supporter ke area pertandingan. Di dalam kejadian ini ada sekitar 766 penonton yang mengalami luka-luka dan 96 sampai 97 kabarnya gitu ya pendukung Liverpool yang dinyatakan meninggal dalam tragedi tersebut. Jumlah pendukung Liverpool yang tewas dalam tragedi Hillsborough ini bertambah menjadi 1 orang. Nah, pada awalnya memang yang meninggal itu 96 orang dan akhirnya bertambah menjadi 97. Di dalam penyelidikan pada tahun 2016 ditemukan kesalahan pada pihak kepolisian dalam membuka pintu keluar sebelum kick off yang menyebabkan kecelakaan yang cukup fatal. Nah, awalnya pihak kepolisian justru menyalahkan supporter. Jadi mereka bilang kalau yang menyebabkan gerbang itu terbuka justru supporter yang mendobrak pintu. Padahal aslinya itu adalah kesalahan dari pihak polisi yang sengaja membuka pintu keluar tersebut sebelum kick off. Ada seorang mantan polisi Dukenfield memberikan bukti-bukti penyelidikan baru selama 6 hari tragedi di Warrington, Cheshire, Inggris tersebut. Pada saat kejadian itu, dia yang bertanggung jawab atas ketertiban umum di stadion itu. Nah, dan dia akhirnya mengakui kegagalannya menutup terowongan di stadion tersebut yang menyebabkan tewasnya 97 orang pada tragedi Hillsborough tersebut. Dukenfield ini juga menerima penghentian sementara setelah tragedi itu terjadi. Karena pada awalnya Dukenfield ini mula-mula tuh membantah klaim yang mengatur penonton dalam formasi leher botol, sehingga ini menyulut kepanikan dan menyebabkan tragedi mengerikan ini terjadi gitu ya. Dia itu diberitahukan ya kalau konsekuensi membuka pintu keluar stadion itu bakal sangat berbahaya karena di luar stadion masih ada kerumunan orang, jadi ntar bisa berdesak-desakan gitu. Saat pintu dibuka dan penonton dari dalam stadion ingin keluar, pada saat yang bersamaan ada sekitar 2000 penggemar dari luar stadion merengsek masuk atau bergerak masuk. Jadi ini kejadiannya hampir-hampir mirip semua nih, geng ya, kalau berhubungan dengan sepak bola. Di dalam kejadian ini, Dukenfield yang membuka pintu itu tidak pernah berpikir kalau kerumunan penonton yang akan berdesak-desakan ini akan bertemu di titik pintu keluar tersebut, pintu keluar yang dia buka. Yang alhasil, kejadian ini pun memakan korban cukup banyak, yaitu 97 nyawa meninggal dunia. Nah, akhirnya Dukenfield sebagai orang yang bertanggung jawab dalam tragedi ini meminta maaf dengan tulisan yang cukup panjang ke
kepada para keluarga korban. Dan tragedi Hillsborough ini menjadi sebuah kasus terburuk dalam sejarah olahraga Inggris. Kita ke kasus selanjutnya nih, geng. Kasus selanjutnya ini terjadi di Afrika Selatan pada tahun 1991. Tragedi yang satu ini tidak akan pernah dilupakan oleh Afrika Selatan. Terjadi tepat pada tanggal 13 Januari tahun 1991. Nah, pertandingan sepak bola di saat itu dilangsungkan di sebuah stadion yang bernama Stadion Oppenheimer di Orkney pada gelaran pra-season memasuki musim Premier Soccer League pada tahun 1991 sampai 1992. Ada sekitar 42 orang yang tewas dalam kejadian ini dan ribuan orang lainnya mengalami luka-luka. Dalam kejadian ini terjadi sebuah kerusuhan yang meletus antara pendukung klub Kaizer Chiefs melawan Orlando Pirates yang tengah melakoni laga pra-season. Kerusuhan ini meletus seusai pemain dari Kaizer Chiefs sukses mencetak gol pada pertandingan tersebut. Awalnya insiden ini dipicu oleh penggemar Pirates yang menyerang pendukung Chiefs di kerumunan dengan menggunakan sebilah pisau. Akhirnya ketika melihat ada salah satu supporter yang saling bertikai, maka supporter yang lain ikut terpancing dan kerusuhan pun tidak bisa terhindarkan. Mereka saling melempar botol dan juga benda-benda ke arah satu sama lain. Parahnya dalam kejadian ini, stadion ini hanya menampung sekitar 25.000 penonton seharusnya. Namun dalam kejadian ini malah over capacity. Penonton yang memadati pertandingan tersebut diprediksi mencapai 30.000 penonton. Nah, jadi bisa bayangin ya, geng ya, sesaknya kayak apa, apalagi kalau sudah terjadi kerusuhan. Otomatis yang berada di sana kalau nggak ikutan rusuh ya mereka mati gitu kan. Kalau mau melarikan diri ya agak ribet juga, susah berdesak-desakan, serba salah. Kita ke kejadian selanjutnya, yaitu dari negara Prancis pada tahun 1992. Tepat pada tanggal 5 Mei 1992 terjadi di Stadion Armand Cesari. Sebelum pertandingan dimulai saat French Cup antara Bastia melawan Olympique Marseille di Corsia, stadion yang berkapasitas hanya 10.130 tempat duduk tersebut segera penuh dan sesak dengan para supporter. Di saat itu penonton yang datang itu benar-benar over capacity. Kapasitasnya cuma 10.000 penonton, tapi yang datang justru 15.000 penonton. Jadi bisa bayangin tuh ramenya kayak apa, geng? Karena memang ya warga Bastia di saat itu benar-benar antusias ya mendukung tim kesayangan mereka. Dikarenakan over capacity ini, akhirnya tribun dari Stadion Furiani ini menjadi runtuh dan teras yang berada di atasnya pun roboh menimpa ribuan orang yang ada di tribun bawah. Akhirnya penonton yang ada di bawahnya itu benar-benar menjadi kacau balau. Mereka tertimpa dan langsung meninggal di tempat. Tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan diri. Nah, tragedi yang cukup memilukan ini akhirnya merenggut sebanyak 18 jiwa korban yang meninggal dunia. Sedangkan yang mengalami luka berat serta ringan mencapai 2.300 orang. Bisa kebayang ya, geng ya, meninggal ketiban sama reruntuhan beton gitu. Sakitnya kayak apa, geng? Sekarang kita ke tragedi selanjutnya nih, geng. Tragedi selanjutnya ini terjadi di Guatemala pada tahun 1996. Merenggut sebanyak 84 nyawa para supporter. Kejadian ini terjadi pada tanggal 16 Oktober tahun 1996. Pertandingan yang sedang berlangsung itu adalah ajang kualifikasi Piala Dunia di Guatemala City. Dalam kejadian ini, para supporter berdesak-desakan saat memasuki stadion. Ada sekitar 60.000 orang penggemar sepak bola berpakaian biru dan putih. Ini merupakan warna bendera negara mereka gitu ya. Mereka memasuki stadion secara beramai-ramai. Padahal di saat itu kapasitas stadionnya hanya 45.000 penonton, tapi yang datang justru 60.000. Rupanya hal ini bisa terjadi gara-gara adanya pemalsuan tiket. Kondisi awalnya stadion ini udah penuh ya, 1 jam sebelum pertandingan tuh udah penuh banget, udah padat, gak ada space lagi. Namun karena tiketnya over gitu ya, banyak yang dipalsukan, akhirnya para penggemar yang sudah membeli tiket itu masih berusaha untuk masuk melewati lorong-lorong sempit sambil berdesak-desakan. Akibat insiden ini, banyak dari supporter yang saling mendorong dan juga jatuh sehingga mereka terinjak-injak di bawah kaki supporter lain. Kerusuhan juga tidak bisa terhindarkan. Terjadi aksi pukul-pukulan akibat emosi yang sudah tidak bisa ditahan karena mereka udah saling dorong, akhirnya saling teriak-teriak, maki-maki dan tonjok-tonjokan di kondisi yang sangat sempit tersebut. Alhasil meninggallah 84 orang dalam tragedi ini dan 100 orang lainnya mengalami luka-luka. Oke, kita ke kasus selanjutnya. Terjadi pada tahun 2001 di Ghana.
Nah, kejadian ini berawal dari laga derby antara tuan rumah Hearts of Oak dengan sesama klub dari Accra, Asante Kotoko. Nah, di saat itu klub tamu justru memimpin 1-0 mendekati akhir pertandingan. Namun pada akhirnya tuan rumah mencetak 2 gol terlambat untuk berbalik unggul pada laga tersebut. Di 5 menit terakhir, pendukung dari tim tamu itu merasa frustasi dan akhirnya mereka berusaha untuk membuat kerusuhan dengan menjebol tribun. Dalam kejadian ini persis seperti kejadian di Indonesia. Pihak kepolisiannya menembak gas air mata dan di saat itu semua pihak menjadi panik. Puluhan ribu orang ingin mencoba keluar dari stadion dan sayangnya di saat itu pintu terkunci. Nah, dalam akibat insiden tersebut ada 126 orang yang meninggal dunia karena kekurangan oksigen. Dan ini menjadi salah satu bencana sepak bola terburuk yang terjadi di Afrika. Bisa kalian bayangkan ya geng ya, kenapa setiap kali bencana sepak bola yang berhubungan dengan gas air mata itu jumlahnya banyak banget yang meninggal. Di negara kita ratusan, di sini juga ratusan. Oke, kita ke kasus yang terakhir yang terjadi di Mesir pada tahun 2012. Kerusuhan yang terjadi justru setelah usai pertandingan yang berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan klub tuan rumah Al-Masry. Sejumlah saksi mata mengatakan sebenarnya sepanjang pertandingan sudah terasa gitu ya, keadaannya tuh cukup menegangkan. Apalagi pendukung dari lawan yaitu Al-Ahli membentangkan spanduk yang menghina pendukung tuan rumah yaitu Al-Masry. Lalu tidak lama setelah wasit meniupkan peluit panjang tanda pertandingan usai, pendukung dari Al-Masry yang merupakan tuan rumah masuk ke lapangan dan menyerang para pemain Al-Ahli. Sejumlah kecil pasukan keamanan berusaha mencegah amukan ribuan penonton, namun mereka tidak kuasa membendung massa yang cukup membludak karena kan tuan rumah nih geng. Nah, akhirnya terjadilah kerusuhan besar-besaran yang menyebabkan 73 orang meninggal dunia. Dan ini benar-benar menyeramkan ya. Para korban ini mengalami geger otak karena dipukul dan juga mengalami luka tusukan benda tajam, serta mereka juga mati karena terinjak-injak. Ada sebuah pernyataan yang cukup mengerikan dari salah satu pemain Al-Ahli yang bernama Mohamed Abu Treka. Dia bilang, "Ini bukan sepak bola, ini perang. Kami dapat melihat orang mati di depan mata kami." Itu dia geng, barisan kasus-kasus atau tragedi sepak bola yang cukup mencekam di dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia, ternyata di belahan dunia lain, di banyak negara pernah terjadi kasus-kasus yang serupa. Kesimpulan yang bisa kita ambil ya, apakah permainan sepak bola semenyeramkan itu? Gue jadi mikir kayak pengen ngajak keluarga atau kerabat gitu ya untuk nonton bareng sepak bola gitu. Takutnya malah itu merupakan tontonan terakhir gue bersama mereka, karena bisa jadi kalau rusuh antara gue yang mati atau justru kita berdua yang mati di sana gitu kan. Dan itu benar-benar memilukan. Semoga ya dengan banyaknya tragedi-tragedi kayak gini, ini bakal merubah mental dan moral para supporter bola yang ada di setiap negara. Karena ya seperti yang kita tahu ya, harga dari nyawa itu tidak sebanding dengan permainan sepak bola. Permainan sepak bola itu hanya sebuah permainan. Kalian supporter mendukung, berteriak habis-habisan mati-matian untuk para pemain, yaitu hanya akan berakhir di lapangan dan juga ya hari-hari kalian akan mensupport mereka benar. Tapi para pemain ini setelah keluar dari lapangan atau setelah mungkin mereka pensiun, mereka akan fokus dengan keluarganya, tidak lagi fokus dengan supporter gitu. Jadi tidak ada untungnya ya antara supporter saling bunuh-membunuh. Fanatik nggak apa-apa, itu hal yang wajar karena kita manusia biasa yang memiliki rasa cinta terhadap sesuatu hal gitu. Tapi untuk memperjuangkan rasa tersebut, kecintaan tersebut harus membunuh saudara kita yang lain, itu benar-benar hal yang bodoh.